menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita dari ND edisi Selasa 24 Desember 2024. Sari Berita. Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kapolres ND menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Sebanyak 40 petani di Desa Nuba Haira Kalembata mendapatkan bantuan pendampingan pertanian berkelanjutan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kapolres ND menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Laporan Suimam. Kapolres ND AKBP Igede Ngurajoni Mahardika Senin 23 Desember 2024 mengatakan kepada seluruh masyarakat agar senantiasa menjaga kerukunan dan saling peduli demi menciptakan lingkungan yang kondusif serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu perayaan. Dijelaskan masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar dan segera melapor kepada pihak berwenang. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama dan dengan kerjasama yang baik, perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten ND dapat berjalan dengan aman dan damai. Harapan kami juga dari Polres ND menjelang perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru nanti, kami mengharapkan agar seluruh masyarakat Kabupaten ND bersama-sama dengan Polres ND dan segala instansi lainnya menjaga situasi dan keamanan di wilayah Kabupaten ND semoga tetap aman, tertib dan lancar. Lanjut, Kapolres ND meminta agar masyarakat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban umum. Dengan saling membantu dan mengedepankan kepedulian, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung tanpa ada kendala sehingga dapat dinikmati oleh semua pihak. Ditambahkan, semoga melalui himbauan ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan bersama dan dapat menikmati perayaan dengan rasa tenang. Sebagai bagian dari upaya menjaga situasi yang kondusif, diharapkan semuanya dapat saling mendukung dan bertindak bijak demi terciptanya perayaan yang aman dan penuh makna. Sebanyak 40 petani di Desa Nuba Haira Kalembata mendapatkan bantuan pendampingan pertanian berkelanjutan. Laporan Lady Badin. Sebanyak 40 petani di Desa Nubahairaka, Kabupaten Lembata yang terdampak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP ATDI mulai mendapatkan bantuan pendampingan pertanian berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Yayasan Payung Perjuangan Humanis atau PAPA Indonesia yang dimulai dengan persiapan lahan dan penyerahan bibit kacang tanah pada awal Desember lalu. Direktur Yayasan PAPA Indonesia Bernardus Lewonama Hayon menyatakan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian di tengah upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi melalui PLTP. Dijelaskannya, bantuan ini tidak hanya membantu petani meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan ekonomi yang lebih modern dengan teknologi dan pengetahuan baru. Kita mau membantu para petani yang terdampak itu supaya mereka bisa survive, mereka bisa tetap bertumbuh secara ekonomi. Bila perlu ada peningkatan tuh konsepnya bertani, tetapi bertani secara jauh lebih modern dengan pendekatan-pendekatan teknologi dan pengetahuan-pengetahuan baru supaya hasilnya bagus. Dan kemudian setelah panen itu kita berharap petani-petani ini mereka tidak hanya menjual produk mentah itu, bahan mentah itu. Jadi kita juga berharap ini pertanian ini, hasil ini juga perlu dihilirisasi. Jadi yang mereka jual itu harus bisa setidaknya setengah jadi lah. Kepala Desa Nuba Hairaka, Vincentius Nuba mengungkapkan bahwa bantuan pendampingan ini sangat penting untuk masyarakatnya, terutama dalam menjalani transisi energi. Pihaknya memastikan bahwa program ini akan berlanjut demi peningkatan ekonomi masyarakat desa. Kepada PLN Peduli, juga Yayasan PAPA Indonesia yang telah dan upayanya untuk bagaimana
kami di desa terdampak menangkap hal-hal yang menjadi kewajiban PLN cesarnya. Tapi kami ini juga tidak hanya sekedar menerima, tapi selanjutnya kami juga akan bertanggung jawab untuk bagaimana keberlanjutan demi peningkatan ekonomi masyarakat saya. Dengan adanya program tersebut di Desa Nubahayi Raka dapat membudidayakan kacang tanah dengan hasil yang optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini juga didukung oleh dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PLN Persero. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bawang dan telur ayam di Pasar Impres Eka Saptalaran Tuga, Kabupaten Flores Timur mengalami kenaikan. Laporan Nikolaus Makumeli. Apalagi musim barat begini, setengah mati, uang kami cari juga setengah mati. Apalagi kami jual dulu baru kami bisa cari beli bawang. Kenaikan harga kedua barang kebutuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan jelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Impres Eka Saptalaran Tuga pada 22 Desember 2024 serta pengakuan dari beberapa pedagang bahwa beberapa item barang yang mengalami kenaikan antara lain telur ayam, bawang merah serta bawang putih. Salah seorang pedagang telur ayam mengaku bahwa hingga saat ini harga beberapa barang kebutuhan tersebut masih belum stabil. Diakuinya bahwa untuk saat ini kenaikan harga yang lebih tajam yakni harga telur ayam yang saat ini tembus Rp65.000 per raknya. Iya naik, pesta dia naik. Yang pertama saya jual 55, habis itu 58, habis 58, 60, habis 60, 65. Dirinya menuturkan, meskipun alami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun permintaan terhadap telur ayam masih cukup tinggi saat ini. Sementara itu, salah seorang pedagang bawang merah dan bawang putih, Amina, menuturkan bahwa hingga saat ini harga bawang merah tembus Rp40.000 per kilogramnya. Para pedagang di pasar mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun. Jualnya 25. Sekarang sudah beli 30. Jualnya 40. Kalau yang besar-besar tuh beli 35, jualnya 40. Sementara itu, kenaikan harga ini dikeluhkan para konsumen, terutama ibu rumah tangga yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Marlen, salah satu warga Tanjung Bunga, menyampaikan keresahannya akibat dari kenaikan harga yang terjadi, khususnya bumbu bawang merah dan bawang putih. Menurun sedikit, kan ini kebutuhan. Kami kan masyarakat kecil tuh, kalau apalagi musim barat begini, setengah mati, uang kami cari juga setengah mati. Apalagi kami jual dulu baru kami bisa cari beli bawang, gula, kopi. Kalau khusus bawang harus menurun tuh Pak, begitu. Karena setiap hari kan itu ada bumbu dapur tuh. Dirinya berharap agar harga barang kebutuhan kembali stabil sehingga dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. SMA Negeri 1 ND siap menyelenggarakan acara Pesta Emas ke-50 tahun melibatkan seluruh alumni yang akan digelar pada 25 November 2025 mendatang. Laporan Rovinus Vula. Dengan tagline Semansa Siap Bisa, Harus Bisa, Pasti Bisa, sekolah yang telah berkomitmen untuk merayakan perjalanan panjangnya dalam dunia pendidikan dengan melibatkan 15.000 alumni. Peluncuran persiapan acara tersebut dilakukan oleh pihak sekolah pada Sabtu 21 Desember 2024. Marcelinus Sina, PLT Kepala SMA Negeri 1 ND mengatakan bahwa acara ini direncanakan dengan matang agar pada hari H kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Menurutnya, alumni memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan institusi pendidikan dan mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya secara materi tetapi juga dalam bentuk kolaborasi aktif dengan pihak sekolah. Alumni adalah aset terbesar bagi semua lembaga pendidikan dan berharap mereka tidak hanya memberikan dukungan material tetapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 ND. Hari ini di SMA Negeri 1 ND ada 2 kegiatan besar
Dan kegiatan ini menjadi kegiatan yang mencatatkan sejarah atau yang mengukir sejarah. Kegiatan pertama adalah pembagian laporan pendidikan, sejarah terukir dalam buku-buku rapor tersebut. Dan kedua adalah peluncuran persiapan HUT SMA Negeri 1 ND yang ke-50. Dan hari ini diluncurkan dengan tagline utamanya itu, semasa siap bisa, harus bisa, pasti bisa. Dan kegiatan dalam rangka HUT ini dipersiapkan atau menyiapkan diri dari jauh-jauh hari sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan kami mengharapkan bahwa alumni adalah aset terbesar pada sebuah lembaga pendidikan. Lanjut Marcelinus, salah satu program unggulan yang digagas oleh SMA Negeri 1 ND untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah program BMW, bekerja, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan dunia guna memperkuat kapasitas akademik dan non-akademik siswa. Sementara itu, Justinus Sani, Ketua Komite SMA Negeri 1 ND, Komite Sekolah dan Orang Tua Murid sangat mendukung penuh perayaan pesta emas 50 tahun sekolah. Ia menjelaskan bahwa usia 50 tahun SMA Negeri 1 ND bukan sekadar angka tetapi sebuah tonggak sejarah yang menjadi simbol pentingnya pendidikan yang terus berkembang. Menyongsong pesta emas SMA Negeri 1 ND ini dari pihak orang tua murid, salah satu komponen yang mendukung di dunia pendidikan. Kami berharap bahwa 50 tahun ini adalah angka, tetapi nilainya adalah bahwa pendidikan ini dia tidak dibatasi dengan angka, dia akan hidup dan terus hidup. Oleh karena itu, dalam konteks kegiatannya kita berharap lebih banyak nilai-nilai education-nya dan juga mempromosikan keberadaan SMA Negeri 1 ini tidak hanya di Indonesia, tapi kita harap dia harus menggema juga ke belahan seluruh bumi ini. Justinus menambahkan bahwa dengan usia yang telah mencapai 50 tahun, SMA Negeri 1 ND telah memberikan kontribusi nyata baik di tingkat kabupaten maupun di luar negeri melalui prestasi dan karya alumni. Dengan visi besar untuk menghasilkan kecerdasan berlandaskan iman dan karakter terpuji, SMA Negeri 1 ND terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi yang unggul, siap bersaing di kancah global. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Para pelaku pariwisata, khususnya kapal-kapal wisata, diminta rutin lakukan pemeliharaan kapal dan aktif ikuti pelatihan keselamatan di laut. Laporan Epi Wahab. Kantor Kesyah Bandaran dan Otorita Pelabuhan atau KSOP Kelas 3 Labuan Bajo menghimbau kepada seluruh pelaku pariwisata, khususnya kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk selalu melakukan pemeliharaan kapal dan para awak kapal maupun nahkoda agar aktif ikut serta pelatihan-pelatihan terkait keselamatan laut. Hal ini disampaikan langsung Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Risdianto kepada RRI. Keselamatan pelayaran itu semua harus dibarengi dengan yang pertama adalah kepedulian para nahkoda awak kapal untuk melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kapalnya. Kemudian tetap melakukan pelatihan-pelatihan mandiri di atas kapal untuk kebakaran dan abandon ship atau meninggalkan kapal. Dia juga menyampaikan agar para pelaku pariwisata ini selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait, mengingat kecelakaan kapal maupun wisata yang sering kali terjadi akibat adanya dua faktor yakni alam dan kelalaian manusia itu sendiri. Tentunya adalah berkoordinasi dengan KSOP, dengan instansi terkait, dengan Basarnas, seperti yang sudah-sudah untuk setiap penanganan kejadian darurat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling penting adalah kita harus selalu waspada terhadap cuaca, karena menurut evaluasi dari kecelakaan pelayaran di Labuan Bajo, faktor yang besar adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor human error atau kesalahan daripada manusia. Nah, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan kapal. Lebih lanjut, dia mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan baik pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan, pembuatan petunjuk teknis edaran keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pertolongan di air atau water rescue, emergency responder, serta keselamatan kebakaran atau fire safety. Hal ini guna memberikan pembekalan bagi para awak kapal menghadapi keadaan darurat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di kapal wisata. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Selasa 24 Desember 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.